warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua teman-teman. Dalam video ini kami akan membahas tentang pengolahan dan penyajian data. Saya bersama rekan saya sendiri adalah Rosita Samit, rekan saya adalah Giska Femiati. Nah, untuk mengetahui apa itu pengolahan dan penyajian data, kita simak video yang satu ini ya. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Nah, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Apa sih data primer? Nah, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Contohnya data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara penelitian dengan narasumber. Nah, yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada. Contoh, data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berusaha absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan sebagainya. Metode dan jenis pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Nah, sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung, data primer, atau data diperoleh dari sumber tidak langsung, data sekunder. Nah, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjukkan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan di penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Nah, sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar checklist, kuesioner, angket terbuka atau angket tertutup, pedoman wawancara, kamera foto, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada 3 cara teknik mengumpulkan data yang bisa digunakan. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara apa sih? Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Nah, wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden. Sedangkan pada sampel kecil, teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpulan data. Umumnya peneliti kualitatif wawancara terbagi atas wawancara struktur dan wawancara tidak struktur. Terus yang kedua ada observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak mungkin mengukur sikap dari responden atau buka kurungnya wawancara dan angket tutup kurung ya, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi atau situasi kondisi. Nah, di sini ada macam-macam observasi. Yang pertama adalah observasi partisipatif. Terus yang kedua ada observasi tak struktur, yang ketiga ada observasi kelompok. Selanjutnya kita lihat bersama-sama, yaitu adalah yang ketiga adalah angket. Angket atau kuesioner. Nah, apa sih angket dan kuesioner itu? Nah, angket kuesioner bisa kita lihat dalam slide. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Nah, di sini ada dua macam angket ya, angket tertutup dan angket terbuka.
Angket tertutup bisa kita lihat dari contohnya adalah angket tertutup itu di situ apakah Anda belajar pada malam hari, ada sebuah pertanyaan dan berikut ada pilihannya. Terus yang A, B, C. Nah, terus selanjutnya ada angket terbuka. Nah, angket terbuka ini pertanyaan yang tidak ada jawaban, seperti sebagai siswa apakah pendapat Anda mengenai pelajaran matematika yang Anda ikuti? Terus yang kedua ada apakah saran Anda agar pelajaran matematika berhasil dengan baik? Nah, terus selanjutnya ada etika dalam pengumpulan data. Di sini ada 8 etika dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah memerlukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab oleh peneliti ya. Nah, terus yang kedua, ada peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat peneliti kepada subjek. Nah, terus yang ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak dinyatakan. Dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk peneliti, maka penyampaian harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden. Nah, terus yang keempat, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Terus yang kelima ada tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespons survei atau responden yang tidak mau berpartisipasi, tetap harus dihormati. Nah, terus yang keenam ada dalam studi lab ya. Subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. Nah, yang ketujuh ada subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka. Terus yang ke-8 tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi. Nah, selanjutnya ada pengertian pengolahan data. Pengertian pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. Nah, sistem pengolahan data adalah sistem yang melakukan pengolahan data. Terus metode pengolahan data. Nah, metode pengolahan data sistem informasi dalam organisasi biasanya terdiri atas metode teknologis dan manual. Nah, menurut Bart dan Stater ada dua macam metode pengolahan data yang penting. Yang pertama adalah sistem manual. Nah, sistem manual bisa kita lihat pengertiannya apa. Semua operasi dilakukan dengan tangan dan bantuan alat-alat penting seperti pensil, kertas, dan lain-lain. Yang kedua ada elektromekanikal, suatu gabungan dari orang dan mesin, misalnya seorang pegawai bekerja dengan menggunakan catat kolom. Nah, pengertian penyajian data kita lihat di slide kali ini. Penyajian data adalah kegiatan menyusun data mentah yang berserakan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Nah, terus selanjutnya adalah macam-macam teknik penyajian data. Yang pertama adalah penyajian data dengan tabel atau daftar. Nah, tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori, misalnya jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja. Nah, terus sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Nah, di sini ada contohnya penyajian data dengan tabel ya. Nah, di sini ada contoh soalnya, bisa kita lihat bersama-sama dalam slide. Daftar berat badan siswa, daftar berat badan 60 siswa ya, daftar berat badan 60 siswa SMPN 1 Sukaraja. Nah, di sini ada angka-angka ini adalah tabel distribusi frekuensi ya. Nah, terus kita lihat selanjutnya. Nah, di sini adalah tabelnya. Nanti ada misalnya ada soalnya adalah membuat tabel dari soal yang daftar berat badan 60 siswa SMPN Sukaraja.
Nah, terus di sini ada tabelnya. Yang pertama nomor 1 adalah berat badan ya. Cara membuat tabelnya nomor, berat badan, frekuensi ya. Yang pertama ada 40 kg. Yang berat badannya 40 kg, ternyata frekuensinya adalah 6. Nah, terus yang berat badannya 41 kg, frekuensinya 12. Yang berat badannya 42 kg, frekuensinya 15. 43 kg 18 sampai 44 kg ada 9 frekuensi. Nah, totalnya adalah 60. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Rosita. Penyajian data dengan grafik diagram selain dapat disajikan ke dalam bentuk tabel sebagaimana dikemukakan di atas, data-data kuantitatif numerik yang terkumpul juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah menggambarkan data secara visual dalam sebuah gambar, sehingga penyajian data dalam bentuk ini lebih mudah dibaca dan lebih menarik. Berikut ini contoh soalnya kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berikut pertanyaannya. Jumlah siswa masing-masing kelas. Selisih siswa kelas 5 dengan kelas 3. Jumlah siswa kelas 1 dengan kelas 3. Jumlah seluruh siswa di SD 1 Bugeman. Jumlah siswa kelas 1 ada 8 gambar. Jadi 8 gambar kali 5 siswa sama dengan 40 siswa. Begitupun seterusnya sampai dengan kelas 6. Selisih siswa kelas 5 dengan siswa kelas 3. 45 siswa dikurang 30 siswa sama dengan 15 siswa. Jumlah siswa kelas 1 dengan kelas 3 sama dengan 70 siswa. Jumlah siswa SD Negeri 1 Bugeman, 40 siswa ditambah 35 siswa ditambah 30 siswa ditambah 40 ditambah 45 ditambah 40 sama dengan 230 siswa. Grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang menyajikan data dalam sebuah garis. Biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut bisa naik, bisa turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Contoh, jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir. Keterangannya yang warna biru laki-laki, warna oranye perempuan. 2013 sampai 2014, 400, 2014 sampai 2015, 410, 2015 sampai 2016, 500, 2016 sampai 2017, 510. Grafik lingkaran. Diagram yang menunjukkan sebuah data ataupun hasil angka dalam bentuk lingkaran. Diagram memiliki beberapa jenis, seperti misalnya diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Pada pelajaran matematika, diagram sering digunakan untuk menunjukkan persentase, menentukan statistik, dan lain sebagainya. Rumus diagram lingkaran biasanya dalam bentuk angka. Jumlah data yang ditanyakan dikurang total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Berikut contoh soalnya. Sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang terbentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekskul yang dibentuk dalam diagram lingkaran seperti di atas, berapakah jumlah siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali? Diketahui total siswa 42, ekskul basket 10, ekskul bola 5, ekskul silat 10. Yang ditanyakan, siswa yang tidak mengikuti ekskul. Kita masukkan rumus, total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Siswa yang tidak mengikuti ekskul sama dengan total siswa dikurang ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat. 42 siswa dikurang dalam kurung 10 siswa ditambah 5 siswa ditambah 10 siswa tutup kurung. 42 siswa dikurang 25 siswa hasilnya 17 siswa. Jadi, siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali adalah 17 siswa. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Untuk rumus diagram lingkaran derajat, kita harus mengetahui jumlah yang ditanyakan. Yang pertama yaitu ketahuilah jumlah derajat. Kemudian membaginya dengan 360 derajat. Nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut dibagi 360 derajat kali total nilai. Berikut ini contoh soal
yang berkaitan dengan diagram lingkaran derajat. Contoh soal, sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul. Jika siswa yang mengikuti ekskul dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Dan berikut cara penyelesaiannya. Berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik? Diketahui total siswa 1.260 siswa. Basket 130 derajat, ekskul bola 100 derajat, ekskul silat 80 derajat. Yang ditanyakan banyak siswa yang mengikuti ekskul musik. Pertama, cari berapa derajat siswa yang mengikuti ekskul musik. Ekskul musik 360 derajat. Ekskul basket ralat. Di sini ada kesalahan teknis yang harusnya dikurang. Ekskul basket dikurang ekskul bola dikurang ekskul silat. 360 dikurang 130 derajat dikurang 50 derajat dikurang 80 derajat untuk mencari jumlah siswa yang hasilnya 50 mengikuti ekskul musik. 50 derajat per 360 kali 1.260 hasilnya 170 siswa. Jadi jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik sebanyak 175 siswa. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Diagram lingkaran dalam bentuk persen sering dijumpai. Jika yang ditanyakan adalah jumlah angka, pertama cari terlebih dahulu persen dari data yang ditanyakan, kemudian dikalikan dengan total jumlah nilai yang setelah itu dibagi dengan 100%. Rumus nilai yang ditanyakan, persen nilai yang ditanyakan per 100% kali total nilai. Berikut ini contoh soal yang berkaitan dengan rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Contoh soal, diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 300 buah. Jika baju yang dijual dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Baju remaja 40%, baju anak belum diketahui, baju dewasa 38%. Carilah berapa baju anak yang dijual pedagang baju tersebut. Jawab, jika diketahui total baju 300 buah, baju remaja 40%, baju dewasa 38%. Yang ditanyakan banyak baju yang dijual. Pertama, cari beberapa persen baju anak yang dijual. Persen baju anak sama dengan 100% dikurang baju remaja plus baju dewasa. 100% dikurang 48% ditambah 38%. 100% dikurang 78% sama dengan 22%. Kemudian gunakan persen baju yang didapatkan ke dalam rumus. Jumlah baju anak. Persen baju anak per 100% kali total baju. 22% per 100% kali 300 buah. 6.600 dibagi 100. Hasilnya 66 buah. Jadi jumlah baju anak yang dijual pedagang tersebut adalah 66 buah. Penggunaan teori perbandingan dalam diagram lingkaran. Sebuah sekolah memiliki data-data siswa yang mengikuti kegiatan ekskul dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Bola 45%, voli 25%, basket belum diketahui, musik belum diketahui. Berikut cara penjelasannya. Jika jumlah siswa yang mengikuti ekskul bola sebanyak 450 siswa, berapakah siswa yang mengikuti ekskul voli? Persen ekskul bola 45%, bola voli 25%, ekskul bola 450 siswa. Yang ditanyakan banyak siswa yang mengikuti ekskul voli. Penyelesaiannya, persen ekskul voli dibagi persen ekskul bola dikali jumlah ekskul bola. 25% dibagi 45% dikali 450. 11.250 dibagi 45. Hasilnya 250 siswa. Jadi, jumlah siswa yang mengikuti ekskul voli sebanyak 250 siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.